Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekalipun kita belum bisa bertemu beribadah di dalam suatu gereja, tapi tidak mengurangi untuk kita memuji menyembah Tuhan. Kita mempersiapkan setiap hati kita untuk meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Dan biarlah sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Biarlah sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan dengan sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Glory, haleluya, kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu Yesus bawa setiap kami lebih lagi Tuhan.
kuasamu. Kere la 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 mu. Glory, glory, Sungguh kami percaya Tuhan, hadirat-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Dimanapun kami boleh berada Tuhan, kuasa-Mu boleh nyata Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan untuk memuji, untuk menyembah, dan kami mau bersorak-sorai Tuhan, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Jemaat, boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai sekalipun kita berbeda tempat, tapi tidak mengurangi untuk kita tetap bersorak-sorai memuji Tuhan. Haleluya. Tuhanku Maha Besar. Amin. Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. kita mau lebih lagi, kita mau tinggikan nama Tuhan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup yang berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. haleluya. Haleluya. Luar biasa. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Saatnya kita mempersiapkan setiap hati kita untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun Tuhan, kami dalam masa mengalami wabah corona Tuhan. Tapi satu hal Tuhan, ketika kami ada bersama dengan Engkau, hati kami tetap tenang Tuhan. Dan pertolongan demi pertolongan Tuhan boleh kami dapatkan hanya di dalam Engkau Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan. Kasih Yesus.
hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, mimpi mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, pertolongan demi pertolongan boleh kami alami Tuhan. Sebab Engkau Yesus yang luar biasa buat setiap kami. Jawaban hidupku, Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, mimpi mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, mimpi mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, mimpi mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Salam saudaraku yang dikasih Tuhan, jumpa kembali dengan saya Pendeta Abraham Sutrisno, Gembala Sidang GPA Sola Gratia Solo. Senang rasanya kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah online di hari Minggu ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema, masih berkisah tentang Paskah atau kebangkitan Yesus. Dan saya beri judul atau tema ini yaitu nostalgia Yesus dengan para murid. Kita akan melihat dulu dalam Alkitab, dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada para murid bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada para murid. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata kepada mereka, "Salam bagimu." Mereka mendengar dan mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat Aku." Saudara yang dikasih Tuhan,
di dalam Matius pasal yang ke-28 ini, sesudah Yesus bangkit, Yesus bertemu dengan wanita yang mengunjungi kuburnya, dan di perjalanan Yesus menjumpai mereka dan berpesan kepada para wanita ini supaya menyampaikannya kepada para murid untuk bertemu di pantai Galilea, di danau Galilea. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mendengar kata nostalgia, ada sesuatu langsung terbesit dalam pikiran kita, yaitu kenangan memori yang indah. Yesus walaupun baru 3 hari berpisah dengan mereka, tetapi kerinduan Yesus untuk bernostalgia kembali dengan para murid sangat besar. Karena di dalam perjumpaannya, nostalgianya dengan Yesus dengan para murid, di situ Yesus ingin menunjukkan sesuatu. Di situ Yesus ingin memberikan satu pelajaran yang baru kepada para murid. Kalau kita melihat di dalam pasal 28 Injil Matius ini digenapi di dalam Yohanes pasal yang ke-21, di mana Yesus datang menjumpai mereka di danau Galilea. Dan pada saat itu, sayangnya, saudara yang dikasih Tuhan, rupanya para murid memang pergi ke sana, tetapi para murid tidak bertujuan hanya menanti fokus kepada ketemuannya dengan Tuhan Yesus, tetapi di situ para murid merasa frustasi. Bahkan mereka mengatakan, mana mungkin ini Yesus bangkit, mana mungkin kita bisa bertemu dengan guru kita kembali. Dan akhirnya apa mereka lakukan, saudaraku? Mereka kembali satu kehidupan yang lama, satu profesi yang lama, yaitu mereka coba menjala dan menangkap ikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, padahal perintah Yesus hanya sederhana, tunggu di sana. Nggak usah ngapa-ngapain kamu di sana, nggak usah ngapa-ngapain kalian di sana, karena aku ingin berjumpa dengan kalian, aku ingin bernostalgia dengan kalian. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, rupanya perintah ini tidak sepenuhnya diikuti oleh para murid. Kalau kita melihat di dalam renungan firman pada saat ini, ada 3 hal. Yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, perintah sudah jelas hanya untuk menunggu Yesus di pantai Galilea. Dan akhirnya Yesus berjumpa dengan mereka di pantai Galilea. Tetapi sayangnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, rupanya para murid melenceng. Mereka tidak melakukan sepenuh hati untuk menanti Yesus di sana, melainkan dengan segala keputusasaan yang ada pada mereka saat itu, mereka mencoba untuk menjala ikan kembali. Tetapi apa yang Alkitab katakan? Mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka melakukan sesuatu yang sia-sia. Prinsip yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh para murid menjadi sia-sia karena para murid tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Setiap orang percaya yang tidak melakukan perintah Tuhan, malah melakukan yang lain, otomatis dia akan menuai satu kesia-siaan di dalam apa yang dilakukannya. Dan kita melihat, kita belajar, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus hanya memerintahkan untuk menunggu aku di sana, tetapi mereka malah menjala ikan, malah mereka menangkap ikan, tetapi semua nihil. Apa yang mereka lakukan tidak pernah mendapat apa-apa. Dan di situ dalam Lukas pasal 5 juga disinggung perjumpaan awal daripada Tuhan Yesus dengan para murid saat itu. Yang pertama, Yesus ingin menunjukkan kuasanya dengan peristiwa Petrus atau Simon dan kawan-kawan menangkap ikan dalam jumlah yang banyak. Setelah semalam-malaman mereka bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Yang kedua, Yesus ingin menunjukkan kuasanya. Yang pertama, yang kedua, Yesus ingin mengalihkan atau memindahkan atau menggantikan profesi mereka, panggilan hidup mereka. Makanya di dalam ayat selanjutnya dikatakan pasal 5 Injil Lukas bahwa sejak saat ini, ayat yang ke-10, aku akan menjadikan kamu bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat pada saat Yesus memerintahkan sesuatu atau firman Tuhan disampaikan,
Tetapi apabila kita sebagai orang percaya tidak melakukannya, malah melakukan yang lain, maka yang kita dapati adalah kesia-siaan. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 21, di mana mereka tidak mengenali Yesus. Bagaimana mungkin mereka hidup bersama Yesus 3,5 tahun, makan, tidur, pelayanan, kemana-mana mereka tidak pernah terlepas daripada Yesus. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengenalinya? Saudaraku, walaupun Yesus memakai tubuh kebangkitan, itu cuma kualitasnya saja yang berubah. Bentuk tubuhnya tidak berubah, tinggi tubuhnya tidak berubah, wajahnya juga tidak berubah. Harusnya dalam waktu 3,5 tahun, orang yang bergaul bersama-sama 3,5 tahun minimal cukup mengenali wajahnya, baik dari depan atau dari belakang. Nah, seringkali kita lihat teman kita dari belakang aja kita tahu, wah itu si A, wah itu si B. Kenapa? Karena sudah saking apalnya, ya. Apalagi kalau wajah face to face depan, ya, berhadap-hadapan, pasti tahu, ya. Tetapi kenapa sampai mereka tidak mengenali gurunya? Berarti dengan kata lain, saudaraku, karena keputusasaan mereka saat itu, karena ketidakpercayaan mereka saat itu, karena pemberontakan mereka yang tidak percaya pada firman Tuhan dan janji Tuhan, maka mereka para murid akhirnya gagal fokus, bergeser fokusnya daripada Tuhan Yesus. Dan ini yang membuat mereka tidak mengenali Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang dalam kehidupan orang percaya kita pun mengalami hal yang sama. Pada saat masalah datang, pada saat ketakutan datang, kadangkala kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Yang kita cari hanyalah pertolongan Tuhan semata, sehingga kita tidak bisa mengenali lagi siapa Tuhan. Kita tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena ketakutan, karena fokusnya sudah berubah arah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hal yang terakhir, yang ketiga, kita akan melihat bahwa dikatakan ayat-ayat selanjutnya pasal 21 di dalam ayat yang menjelang terakhir itu dikatakan bahwa Yesus sudah menyediakan roti dan ikan. Sebelum para murid menangkap ikan dan akhirnya mujizat terjadi, memang ada mujizat terjadi, tetapi sebelum hal itu mereka alami, sebetulnya Yesus di ayat-ayat yang awal itu sudah menyediakan roti dan ikan untuk para murid. Dengan kata lain, kita melihat, saudaraku, di balik perintah, prinsip yang ketiga, di balik perintah Tuhan itu tersedia berkat yang luar biasa. Kadangkala kita lupa akan hal ini, kita kurang mengerti akan hal ini. Kita anggap kalau kita melakukan perintah Tuhan itu kita anggap biasa-biasa saja, tetapi sebetulnya di balik perintah Tuhan itu tersedia berkat yang luar biasa. Dari awal Yesus sudah menyediakan roti dan ikan untuk para murid, tetapi oleh karena kedegilan hati mereka, akhirnya mereka melakukan pekerjaan yang sia-sia. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, Alkitab katakan di mana ada ketaatan, di situ ada berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Dan ketaatan itu perlu sesuatu yang namanya ketekunan dan kesabaran. Setiap kali kesabaran dan ketekunan itu akan membuahkan hasil atau berkat di dalam kehidupan orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui pembacaan firman dan renungan pada saat ini, kita mau belajar dari hal-hal yang sudah para murid alami bersama dengan Yesus gurunya atau Tuhannya. Kita lihat bahwa pada saat kita tidak sesuai dengan firman Tuhan dan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang terjadi adalah kesia-siaan. Yang kedua, pada saat kita hanya terfokus kepada keputusasaan dan ketakutan, kita akan hilang atau gagal fokus, bergeser fokus kita daripada Tuhan, sehingga kita tidak bisa mengenali Tuhan, kita tidak bisa lagi peka mendengar suara Tuhan. Dan yang ketiga, di balik perintah Tuhan itu tersedia berkat yang begitu luar biasa. Kita belajar daripada semua ini, dan biarlah kita betul-betul mau full taat kita kepada perintah Tuhan, sabar dalam penantian,
niscaya keberkatan Tuhan akan datang dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita. Haleluya. Amin. God bless you all. Kita akan tunduk kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau tetap memelihara dan mengasihi kami sampai detik ini. Dan biarlah ajar kami untuk taat melakukan perintah apa yang Engkau perintahkan, penuh kami lakukan, tidak setengah-setengah Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam keberkatan Tuhan, supaya kami tetap berfokus kepada Tuhan, supaya kami tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia dalam hidup kekristenan kami ini. Tuhan, berkati firman-Mu ini, berkati setiap mereka yang mendengarnya, dan jadikan rema-rema dalam kehidupan setiap kami yang mendengar dan melihat video ini. Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Pesan saya, saudaraku yang dikasih Tuhan, tetap tidak berubah. Seperti minggu-minggu yang lalu saya katakan bahwa COVID-19 ini sedang menuju kepada titik-titik puncaknya, yang diperkirakan titik puncak itu berkisar antara akhir April sampai kepada awal Mei atau bulan Mei. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, justru dalam kondisi seperti ini kita perlu lebih waspada lagi. Kita jaga jarak dengan orang lain, kita rajin cuci tangan, kita rajin berdoa, banyak baca firman, jalin persekutuan dengan Tuhan senantiasa, supaya Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kita. Doa saya sebagai hamba Tuhan, saya senantiasa berdoa bagi saudara sekalian supaya Tuhan Yesus menjagai, melindungi kita, terlepas daripada serangan wabah virus corona ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa minggu yang akan datang. Haleluya. Amin. Jemaat GPA Sola Gracia yang dikasih Tuhan, jangan lupa untuk memberikan yang terbaik melalui berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara melalui rekening BCA atas nama Ibu Foni Indrawanto dengan nomor rekening di bawah ini. Sudah lihat? Sekarang jemaat dapat memberikan persembahan melalui GoPay. Caranya sangat mudah. Buka akun Gojek saudara, kemudian pilih bayar, kemudian scan barcode ini, kemudian tulis nominal yang saudara akan persembahkan kepada Tuhan, kemudian ketik OK. Jangan lupa untuk memberikan dana diakonia yang setiap bulan saudara berikan kepada Tuhan melalui rekening ini. Saya percaya setiap persembahan yang saudara tabur pasti akan dibalas Tuhan berlipat kali ganda. Biarlah setiap persembahan kita menjadi dupa yang harum dan menjadi pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.